Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan materi pendidikan agama Islam ke bab selanjutnya ya. Untuk materi sebelumnya, sebelum PTS kita sudah bahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Dilanjut dengan materi tentang akhlak-akhlak terpuji. Selesai. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ke bab 2. Di situ akan membahas tentang minuman keras atau khamar, judi, dan pertengkaran. Jadi materi kita, bab kita hari ini judulnya tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Ada di bab 2 buku paket. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas tentang larangan Al-Quran terhadap khamar dan judi. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan di dunia ini, semua harus berlandaskan dari Al-Quran, kitab suci Allah ya. Nah, di Al-Quran itu, di surat Al-Maidah ayat 90, ada ayat yang mana bunyinya melarang kita mendekati atau menggunakan khamar dan melarang kita berbuat judi. Seperti bisa kalian lihat di sini bunyinya, kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, innama sesungguhnya al-khamru, khamar ya, bahasan kita khamar, wal maisiru dan berjudi. Jadi al-maisir di sini artinya adalah judi, wal ansabu berkorban untuk berhala, wal azlamu mengundi nasib, undian-undian, rijsum min amali syaitan adalah termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, la'allakum tuflihun, agar kamu mendapat keberuntungan. Membahas tentang khamar, ada juga hadis yang berbunyi setiap yang memabukkan berarti khamar, dan setiap khamar hukumnya haram. Oke, jadi setiap yang memabukkan berarti khamar. Khamar itu bukan hanya minuman ya. Apapun itu, kalau itu adalah mabuk, bisa mengakibatkan kita mabuk, maka itu disebut khamar. Dan setiap khamar hukumnya haram. Ada juga yang mengatakan pengertian khamar dari Umar radhiyallahu an, setiap yang bisa menutupi akal pikiran disebut khamar. Apa-apa yang bisa menutupi akal pikiran kita, apa-apa yang bisa membuat akal pikiran kita ini tidak berfungsi dengan baik, maka itu juga disebut khamar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan khamar itu apa ya? Khamar itu minuman yang memabukkan. Bisa juga segala hal atau apapun itu, segala yang apabila dikonsumsi membuat orang kehilangan kesadaran dan menimbulkan ketagihan, itu bisa dikatakan khamar. Oke, jadi saya ulang ya. Jadi khamar itu bukan hanya minuman yang memabukkan, tapi dia itu semua, segala hal apabila kita konsumsi, baik itu sedikit ataupun banyak, asalkan itu bisa membuat kita mabuk, bisa membuat kita kehilangan kesadaran, dan kita bisa menimbulkan ketagihan, maka itu disebut khamar. Kalau contoh-contohnya sama banyak ya, bisa seperti narkoba, narkotika, sabu-sabu, obat-obatan terlarang. Itu bisa efeknya menimbulkan ketagihan, menimbulkan kita hilang kesadaran. Nah, itu berarti dia masuk khamar. Atau bisa juga seperti lem. Kamu kalau tahu anak-anak yang di Surabaya itu banyak kasusnya ya. Jadi dia itu menghirup lem. Nanti kalau lemnya itu dihirup, dia merasa
melayang, dia merasa fly. Nah, itu juga termasuk Homer. Padahal itu lem loh, itu lem Bu. Iya itu lem, tetapi itu memabukkan, membuat dia hilang kesadaran. Maka segala sesuatu apapun itu yang bisa membuat kita hilang sadar atau bisa membuat kita melayang, mabuk, maka itu disebut Homer. Walaupun itu hanya sebuah lem. Paham ya sampai di sini? Selanjutnya di sini kita bisa lihat bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh Homer. Yang pertama, menimbulkan permusuhan dan perkelahian. Ini sama seperti judul ya, judul bab kita hari ini. Jadi kita menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Salah satu efeknya, salah satu bahaya yang ditimbulkan oleh Homer adalah nantinya kita akan bisa menimbulkan permusuhan dan perkelahian. Karena apa ya? Karena hilang kesadaran itu. Kalau kamu kadang suka melihat drama Korea, di situ dia suka kalau malam setelah pulang kerja dia minum arak, minum soju, mabuk-mabukan ya kan. Dia setelah minum soju itu kan dia hilang kesadaran, oleng. Nah, di situ kadang dia ketika jalan arah pulang karena dia keadaan mabuk, dia kadang menabrak orang, akhirnya orangnya yang ditabrak nggak terima. Nah, itulah akhirnya bisa menimbulkan permusuhan atau perkelahian. Kemudian, mendorong keberanian untuk berbuat kejahatan. Karena dalam keadaan yang tidak sadar, ya tidak 100% sadar, maka dia berani-berani aja berbuat kejahatan tanpa berpikir apa akibatnya nanti. Kemudian juga Homer bisa merusak akal, pikiran, dan urat syaraf. Bisa juga membuat rumah tangga akan kacau. Bisa juga membuat orangnya itu jadi tidak malu untuk bermaksiat ya. Kemudian Homer juga jadi membuat dorongan untuk berzina menjadi besar. Kita pulang, bukan kita ya. Jadi orang-orang yang mabuk-mabukan itu pulang dalam keadaan yang tidak sadar, dalam keadaan mabuk. Kemudian dia lupa apa yang dia lakukan, bisa jadi dia berzina, malam itu dia berzina dengan wanita, kemudian paginya dia lupa, saya tadi malam apa yang saya lakukan. Nah itu salah satu efeknya ya. Kemudian bisa menyebabkan kehilangan kesadaran ini, kemudian juga menimbulkan berbagai penyakit dalam tubuh, sakit jantung, itu salah satunya yang bisa disebabkan oleh Homer. Kemudian juga menimbulkan gangguan keamanan masyarakat ya. Bayangkan kalau banyak orang mabuk-mabukan, dia berkumpul jadi satu, apa yang terjadi? Tadi ada permusuhan, perkelahian, akhirnya masyarakat juga terganggu ya kan. Kemudian yang terakhir juga ada membuat kecanduan, ketagihan, sehingga akan terus dibeli walaupun tidak punya uang. Akhirnya utangnya tambah banyak. Itulah bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh Homer. Maka kita harus meninggalkannya. Jangan coba-coba, saya mau tahu rasanya, saya pingin nyoba sedikit, jangan ya. Karena kalau Homer itu sudah masuk di dalam tubuh kita, bagaimana kita mengeluarkannya? Maka selamanya akan ada barang haram di dalam tubuh kita. Jangan sekali-sekali mendekati ya. Kalau tidak boleh ya sudah, tidak boleh, lupakan. Oh itu haram, berdosa, jauhi, seperti itu. Nah anak-anak, bahasan kita hari ini cukup tentang Homer ya. Mudah-mudahan kalian paham apa yang saya bicarakan. Kalaupun belum paham, silahkan membaca buku paket. Di situ ada penjelasannya, pasti lebih detail juga ada. Kalau tidak, boleh juga bertanya kepada saya langsung, silahkan ya. Jadi tugas kalian hari ini memahami betul, memahami benar apa itu Homer, apa itu pengertiannya, apa itu macam-macamnya, kemudian bahayanya apa saja. Kamu pahami benar, kamu harus betul-betul paham ya. Itu tugas kalian hari ini. Tidak usah ditulis, tidak usah dirangkum, hari ini cukup memahami sendiri. Oke, jadi membaca buku paket agar lebih paham, kemudian memahami dengan benar apa itu Homer, dan persiapan memahami tentang judi. Minggu depan kita bahas tentang judi. Oke, sampai di sini materi kita lanjut, kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.